Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema kepemimpinan atau manajer kantor. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kepemimpinan atau manajer kantor. Ada dua tokoh yang menjelaskan tentang pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Yang pertama yaitu menurut pendapat Terry, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk yang kedua yaitu pengertian kepemimpinan dari Sondang P. Siagian. Menurut beliau, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemampuan tersebut dimiliki ketika menjabat sebagai seorang pemimpin atau kepala organisasi. Kemampuan tersebut yaitu untuk mempengaruhi orang lain atau bawahan atau anggotanya, supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan tugas yang diembannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Contoh dari kepemimpinan atau manajer kantor yaitu pemimpin harus memaksimalkan atau memberikan visi dan misi yang jelas kepada anggotanya, yaitu bawahannya, untuk agar bawahan atau anggotanya tersebut paham akan tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut. Sebagai contohnya yaitu ketika ada rapat awal proyek, seorang pemimpin itu harus menjelaskan apa saja tujuan dari proyek tersebut, manfaat dari proyek tersebut, dan dampak positif apa yang bisa diambil dari proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya yaitu materi terkait peran kepemimpinan atau seorang pemimpin dalam manajemen organisasi. Pada slide yang pertama dijelaskan bahwasanya menurut Burhanuddin, kepemimpinan atau leadership dapat dikatakan sebagai sesuatu yang penting dari sebuah manajemen karena kepemimpinanlah yang dapat menentukan arah dan juga tujuan dari sebuah organisasi dengan memberikan arahan dalam menciptakan iklim kerja yang mendukung bagi pelaksanaan proses manajemen secara keseluruhan. Dalam pandangan lain, mengatakan bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat proses untuk mempengaruhi orang lain agar mengerti apa kegiatan yang perlu dilakukan dan cara melakukannya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi itu sendiri. Proses ini penting dan menjadi pekerjaan utama bagi pemimpin dalam melakukan perubahan. Pemimpin sebagai penentu arah dalam perubahan diharuskan merencanakan dan mengimplementasikan perubahan organisasi. Selanjutnya, pada slide yang kedua, yaitu salah satu kunci sukses sebuah organisasi sendiri dalam menghadapi perubahan atau dinamika adalah kepemimpinan atau seorang pemimpin. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemimpin sebagai penentu arah perubahan organisasi melalui kegiatan perencanaan dan pengimplementasian perubahan suatu organisasi. Menurut Rifai, peran adalah pengaturan perilaku dari seseorang pada posisi tertentu. Dalam hal ini, pemimpin organisasi mempunyai peranan dan di dalamnya membawa harapan bagaimana perilaku menanggung peran. Terdapat 3 peran kepemimpinan. Yang pertama yaitu peran kepemimpinan dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua yaitu peran kepemimpinan dalam pengendalian konflik manajemen organisasi. Dan yang ketiga yaitu peran kepemimpinan dalam membangun pola pikir sumber daya manusia yang terus berubah dan yang bersifat dinamis. Kemudian lanjut di slide ketiga, yaitu peran kepemimpinan dalam manajemen organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu sendiri, yaitu yang pertama merencanakan suatu perubahan, mengorganisasikan perubahan organisasi ke dalam pelaksanaannya atau pengimplementasiannya, dan yang ketiga yaitu menggerakkan dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk berubah dan melakukan suatu perubahan. Apabila dikaitkan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab seorang pemimpin, maka kepemimpinan atau seorang pemimpin itu sendiri dalam suatu perubahan harus melakukan yang pertama, menetapkan tujuan adanya perubahan, yang kedua, memutuskan mengenai perubahan apa yang akan harus dilakukan, dan yang ketiga, menetapkan jangka waktu pelaksanaan dan terjadinya perubahan organisasi. Selanjutnya, yang keempat, bertanggung jawab
atas kemungkinan timbulnya resiko akibat keputusan atas manajemen perubahan organisasi. Untuk contoh nyata yang dapat kita lihat sekarang ini, kita ambil contoh yaitu di dalam lingkup kampus IAIN Kediri, di mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai manajemen organisasi kantor. Nah, seorang pemimpin, kita ambil contoh Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Wahidul Anam, Magister Agama. Apabila Bapak Wahidul Anam ini tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai rencana-rencananya ke depan untuk pengimplementasian bagaimana arah program kerja ataupun arah manajemen organisasi ini diimplementasikan, diatur sedemikian rupa, maka berjalannya atau sistem berjalannya organisasi akan menjadi rancu. Maka dari itu, seorang pemimpin mempunyai peran penting dalam hal ini. Dalam artian, Bapak Rektor mempunyai peran untuk menciptakan perencanaan, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, yaitu yang pertama P atau planning, perencanaan, yang kedua O, organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, dan yang keempat yaitu terkait evaluasi. Maka dari itu, seorang pemimpin menjadi tonggak utama dalam perubahan organisasi. Apabila pemimpin mempunyai strategi yang efektif dan efisien untuk dilakukan untuk dipengaruhi kepada anggota, maka organisasi akan berjalan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan awal. Dalam hal ini, Bapak Rektor berhak dan mempunyai kewajiban sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan sebuah keputusan, dalam pengendalian konflik manajemen organisasi, dan dalam membangun pola pikir sumber daya manusia yang terus berubah dan sifatnya adalah dinamis. Selain merencanakan suatu perubahan, Bapak Rektor selaku pemimpin dalam manajemen organisasi kantor, yaitu berupa perguruan tinggi di IAIN Kediri, beliau juga mengorganisasikan perubahan organisasi ke dalam pelaksanaannya dan menggerakkan atau mengarahkan sumber daya organisasi untuk berubah dan melakukan suatu perubahan. Selain itu pula, seorang pemimpin dalam contoh yang kita ambil kali ini adalah Bapak Rektor, beliau juga bertanggung jawab atas kemungkinan timbulnya resiko-resiko akibat keputusan atas manajemen perubahan organisasi kali ini. Baik, selanjutnya adalah subbab mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang manajer atau pimpinan kantor. Dalam teorinya, George Terry mengemukakan bahwa office management can be defined as a planning, organizing, actuating, and controlling that performing its objective, di mana manajemen kantor itu dapat dirumuskan sebagai perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian Mary Parker mendefinisikan bahwa manajemen itu merupakan suatu seni untuk menyelesaikan masalah melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi itu menggunakan orang lain atau mendelegasikan tugas kepada orang lain. Baik, selanjutnya adalah orang yang bertugas memimpin atau menggerakkan semua potensi yang ada dalam organisasi disebut pemimpin. Seorang pemimpin tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kepemimpinan itu sendiri. Dan seorang pemimpin itu harus mampu mengarahkan, membimbing, mendelegasikan wewenang, dan harus mengerti tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin itu seperti apa. Lalu adapun tingkat tugas dan tanggung jawab manajerial kepemimpinan itu berdasarkan jabatannya. Oke, jadi ini adalah tingkat manajemen dalam suatu organisasi. Jadi dudukan yang pertama itu diduduki oleh manajemen puncak. Dalam manajemen puncak ini untuk sebutannya adalah presiden direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, dan kepala perwakilan. Sedangkan dudukan yang kedua ini adalah manajemen menengah. Untuk sebutannya adalah kepala departemen, manajer cabang, dan pengawas. Kemudian ada manajer lini atau pertama itu sebutannya adalah mandor, penyelia, dan pemimpin. Yang paling bawah adalah non-manajerial atau karyawan operasional. Ini biasanya untuk sebutannya seperti pegawai biasa maupun karyawan yang tidak manajerial. Oke, untuk itu manajer kantor terletak pada nomor kedua sebagai manajemen menengah dengan berbagai pimpinan atau manajer seperti kepala departemen, manajer cabang,
kepala pengawas, dan berbagai jabatan yang diemban oleh manajer. Dan pada video kali ini mari kita fokus pada aspek manajemen menengah, yakni pada manajer kantor. Baik, dalam peran yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya tadi, bahwa seorang pimpinan itu tidak terlepas dari 4 kompetensi manajerialnya, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk itu, akan saya jelaskan mengenai tugas dari seorang manajer atau pimpinan kantor. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Tugas manajer kantor itu merupakan memikirkan kegiatan-kegiatan dalam organisasinya dengan mempertimbangkan skala prioritas, tujuan, cara, manfaat, dan bagaimana untuk mencapai tujuan itu sendiri. Contohnya, dalam sebuah organisasi, hendak melakukan rekrutmen pegawai baru. Untuk itu, seorang pemimpin harus memikirkan skala prioritas, analisis kebutuhan, kualifikasi, kriteria seleksi, penggunaan media sosial sebagai promosi, dan tahap seperti apa untuk selanjutnya. Maka pemimpin dapat dibantu oleh HRD dalam proses perencanaan ini. Oke, yang selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Tugas manajer kantor adalah mendelegasikan wewenang dan mampu mengkoordinasikan sumber-sumber daya baik manusia maupun material. Contohnya, manajer kantor akan membagi tugas atau mendelegasikan wewenang kepada siapa saja para pegawainya pada bagian promosi, penyedia layanan informasi, penanggung jawab, dan lain-lain. Kewenangan ini harus dibagikan secara jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan konflik. Lanjut, yang ketiga adalah pengarahan atau actuating. Tugas manajer kantor adalah mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi para bawahan karena seorang manajer itu tidak bisa melakukan semua pekerjaan atau kegiatan secara menyeluruh dan sendiri. Seorang manajer akan menciptakan iklim dan budaya organisasi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya adalah pada saat rekrutmen pegawai baru tadi, manajer kantor akan mengarahkan mengenai waktu kapan pengumuman rekrutmen pegawai baru, toleransi seperti apa yang digunakan ketika pelamar itu tidak dapat memenuhi kualifikasi dari persyaratan yang telah diberikan itu tadi, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dan yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Tugas manajer kantor adalah berupaya untuk menjamin bahwa organisasi itu bergerak ke arah tujuan yang mereka inginkan. Maka pimpinan akan membantu mengarahkan para bawahannya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Contohnya, manajer kantor pada rekrutmen pegawai baru tadi, manajer kantor akan melakukan pengawasan pada setiap proses rekrutmen pegawai baru sebagai usaha sadar untuk mewujudkan kualitas rekrutmen dan pegawai yang mampu menjaga amanah dari manajernya. Baik, kita masuk pada materi tanggung jawab manajer atau pimpinan kantor. Menurut George Bernard, tanggung jawab itu adalah bukti kesanggupan orang dalam mempraktekkan atau melaksanakan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan yang efektif dan berguna jika seseorang itu wajib menanggung segala akibat yang pernah dilakukannya. Sementara menurut Wiono, tanggung jawab itu merupakan kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas, efektif, dan pantas itu dalam arti mampu menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal. Baik, adapun tanggung jawab manajer atau pimpinan kantor, seperti yang pertama mampu menetapkan SOP dalam organisasi atau kantor. Pada contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi, itu kan kantor melaksanakan rekrutmen pegawai baru. Maka tanggung jawab dari pimpinan atau manajer kantor sendiri adalah menetapkan visi, misi, dan menetapkan peraturan atau norma yang berlaku pada organisasi atau kantor itu sendiri. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas keseluruhan proses manajemen di dalamnya. Seorang manajer kantor itu bertanggung jawab untuk membuat perencanaan, kemudian pendelegasian tugas, mengawasi proses, dan merencanakan strategi untuk rekrutmen itu sendiri. Yang ketiga adalah memimpin dalam organisasi atau lingkup perkantoran. Contohnya, setelah bertanggung jawab atas proses manajemen itu sendiri, pemimpin bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik seperti komunikasi, kemitraan, dan mampu membangun kerjasama dengan perusahaan lain sehingga mampu menambah citra baik atau nama dari kantor itu sendiri. Yang keempat, ada mampu mendelegasikan tugas dengan baik sesuai dengan porsi masing-masing. Contohnya, manajer kantor harus mampu membagi dan bertanggung jawab atas pembagian yang telah diberikan kepada bawahannya tersebut dan harus memperhatikan kemampuan para bawahannya masing-masing agar tidak menimbulkan konflik. Karena konflik itu datang dari adanya
kesesuaian antara tugas yang diberikan dengan kemampuan yang dimiliki dari seorang pegawai. Baiklah, telah selesai penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya ada quotes dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun kersa tutwuri hendayani. Maknanya untuk bait yang pertama yaitu Ing ngarsa sung tulodo bermakna bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik untuk para anggotanya atau bawahannya. Bait yang kedua, ing madya mangun kersa bermakna bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat untuk para anggotanya atau bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dan untuk yang terakhir, baitnya berbunyi Tutwuri Handayani yang bermakna bahwa seorang pemimpin harus dapat mengarahkan para anggotanya atau bawahannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas materi yang kami paparkan, diantaranya adalah pengertian manajer atau pimpinan kantor, kemudian peranan manajer atau pimpinan kantor, tugas dan tanggung jawab dari pimpinan kantor itu sendiri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.